Hai guys, apa kalian sudah tahu bagaimana cara pelaku e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan sejenisnya mendapat keuntungan? Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Press Group, ditemukan setidaknya ada beberapa sumber pemasukan para pelaku e-commerce selain dari investasi dan komisi. Berikut adalah 6 cara pelaku e-commerce mendapat pemasukan. Tentu tidak semua e-commerce menggunakannya. Pertama, fitur keanggotaan berbayar. Hal tersebut sangat umum dilakukan oleh para e-commerce. Dengan adanya fitur keanggotaan berbayar, pelaku e-commerce menawarkan keuntungan seperti penjual dapat menikmati sejumlah fitur premium untuk memaksimalkan aktivitas tokonya dengan mendaftar keanggotaan berbayar. Mulai dari penataan tampilan toko, pengolahan produk, statik penjualan, kuota etalase produk lebih banyak, hingga pemilihan strategi penjualan agar produk lebih laku. Seperti Tokopedia yang menggunakan fitur keanggotaan berbayar yang mereka namai Power Merchant. Kedua, fitur produk bersponsor menyediakan iklan atau promosi opsional yang dapat ditambahkan penjual untuk mengelola toko online tanpa perlu terlebih dahulu berlangganan keanggotaan berbayar di suatu platform e-commerce. Umumnya, layanan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran penjual. Shopee menerapkan fitur iklanku, memungkinkan pedagang untuk melakukan penawaran pada bagian keyword produk yang ingin ditargetkan. Ketiga, keanggotaan toko resmi. Beberapa platform e-commerce sengaja menyediakan halaman toko resmi semisal Unilever Official Store, Nike Official Store, agar pembeli merasa aman dan nyaman berbelanja produk berkualitas dan orisinal layaknya di sebuah pusat perbelanjaan. Toko resmi tidak hanya berupa merek-merek terkenal. Penyedia platform e-commerce turut membuka keanggotaan berbayar untuk para penjual biasa agar bisa menaruh produk mereka di halaman eksklusif. Keanggotaan toko resmi ini dibatasi pada penjualan yang memiliki merek resmi dan menjual barang orisinal. Keempat, pembuatan konten untuk penjualan ingin etalase tokonya terlihat profesional. Jasa pembuatan ini meliputi konten teks, foto produk, perencanaan etalase toko, hingga teknis SEO. Salah satu pelaku yang menyediakan fitur ini yaitu Lazada. Lazada menyediakan fitur ini melalui sistem Lazada Service Marketplace. Kelima, jasa pengiriman. Dengan adanya jasa pengiriman yang dikelola sendiri, sebuah perusahaan dapat mengoptimalkan waktu dan biaya transportasi untuk distribusi barang ke konsumen. Seperti Shopee memiliki sistem logistik sendiri bernama Shopee Express, sementara Blibli memiliki jasa pengiriman bernama Blibli Express Service. Sistem logistik mandiri ini berintegritas dengan 5 gudang 11 hub milik Blibli. Keenam sekaligus yang terakhir, kali ini banyak dan mungkin semua pelaku e-commerce memilikinya, yaitu berjualan produk digital. Produk digital tidak memerlukan wujud fisik dan biasanya dijual melalui perantara platform internet. Produk tipe ini juga tidak memerlukan layanan ekspedisi untuk sampai ke alamat pembeli. Ada beragam produk digital yang dijual perusahaan e-commerce, mulai dari pulsa, saldo uang elektronik, tiket transportasi, tagihan rumah tangga, asuransi kesehatan, hingga instrumen investasi seperti reksadana. Nah, bagaimana menurut kalian dengan penjelasan barusan? Apakah di antara kalian ada yang tertarik untuk menjadi bagian dari pelaku e-commerce? Atau cukup dengan menjadi anggotanya saja? Begitulah cara pelaku e-commerce mendapatkan keuntungan. Semoga bisa mengobati sedikit rasa penasaran kalian. Sekian dan terima kasih.